Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, mahasiswa? Tentunya baik-baik saja ya. Semoga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, keadaan sehat dan lancar. Baik, kali ini kita bahas proses kewirausahaan. Sebelumnya, apa yang Anda rasakan hari ini? Perasaannya bagaimana? Apakah senang, sedih, biasa aja, atau bahagia? Ya, semoga semua bahagia di tempat masing-masing. Baik, apa itu proses usaha? Yaitu serangkaian aktivitas bagaimana kita melangsungkan suatu nilai tambah terkait dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana penerapannya. Mari kita bahas dengan mengawali ice breaking dengan judul Perjalanan dari Impian ke Kesuksesan. Bayangkan Anda berada di sebuah dermaga dengan kapal yang sudah siap berlayar. Kapal itu ide bisnis Anda. Perjalanan kewirausahaan dimulai saat Anda memutuskan untuk meninggalkan dermaga, kenyamanan, dan mulai mengarungi lautan yang penuh dengan tantangan, ombak, gelombang, angin. Proses kewirausahaan bukan tentang tiba di tujuan dengan cepat, tetapi tentang menikmati setiap langkahnya. Dari menemukan ide, merancang rencana, hingga menghadapi kegagalan dan bangkit kembali. Semua adalah bagian dari perjalanan yang membentuk Anda untuk menjadi pengusaha sejati. Pertanyaannya, apakah Anda siap mengangkat jangkar dan memulai perjalanan ini? Mari kita bahas langkah-langkah yang akan membawa Anda menuju kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Jadi, pentingnya suatu tindakan ya dengan kita terjun langsung kepada lingkungan di mana kita dapat belajar di sana, bangkit di sana, jatuh di sana, dan bangkit lagi. Apa tujuan dari materi hari ini? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ide dan peluang usaha. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi analisis pasar dan studi kelayakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan perencanaan bisnis atau bisnis plan. Mengapa kita harus belajar proses kewirausahaan? Perlunya kita eh, belajar apa yang dilakukan di dalam suatu wirausaha. Berproses mulai dari pembelajaran, modal yang kita punya, mengelolanya, hingga menghasilkan suatu nilai tambah. Baik, kita masuk ke pematerian, yaitu ide dan peluang usaha. Apa itu ide usaha? Yaitu gagasan awal yang dimiliki oleh seseorang untuk menggapai mengenai produk, layanan yang dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Contoh, seorang wirausaha menyadari bahwa masyarakat perkotaan membutuhkan makanan sehat yang praktis, sehingga menciptakan layanan catering berbasis makanan organik. Jadi, masyarakat perkotaan ingin mendapatkan suatu produk
tapi sesingkat mungkin yang sudah matang siap disantap. Yang kedua, terkait dengan peluang usaha, yaitu kesempatan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ide tadi. Ya, bagaimana peluang itu muncul ketika ada permintaan yang belum terpenuhi dari masyarakat, ya, sehingga kita menciptakan solusi terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh, peluang usaha muncul dari tren meningkatnya minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan. Contoh, kita menciptakan suatu barang dari barang-barang bekas yang tidak terpakai, kita dapat ide dan diubah sekreatif mungkin sehingga dapat dipasarkan menjadi produk yang ramah lingkungan gitu. Ya seperti hmm, asbak yang terbuat dari bambu, potongan bambu, dan juga eh, kursi yang dibuat dari bahan-bahan eh, yang sudah tidak terpakai, dari potongan-potongan kayu yang tidak bermakna, sehingga kita sulap menjadi barang jadi dan bermanfaat. Penerapan ide dan peluang. Jadi kombinasikan antara ide dan peluang. Ya. Ide tidak dapat berdiri sendiri kan. Kalau kita tidak mempraktikkan, tidak dapat peluang, tidak dapat menjadi nilai tambah bagi diri sendiri, income maupun outcome-nya bagi orang lain. Yang pertama, kreativitas sebagai sumber ide usaha. Jadi bagaimana kreativitas kita? Lihat barang, lihat produk, lihat peluang permintaan pasar. Identifikasi peluang usaha. Bagaimana target pasar kita? Kita identifikasi dulu. Inovasi dan pengembangan peluang. Bagaimana peluangnya kira-kira? Produk apa saja dipilih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Studi kelayakan peluang usaha. Jadi kira-kira usaha ini bertahan lama tidak nantinya, Eh, membutuhkan modal tidak, itu atau sudah sudah tidak cocok lagi produk ini, kita ubah produk yang baru yang lebih kekinian misalnya itu. Evaluasi risiko dan manajemen risiko. Semua tindakan pasti ada risikonya masing-masing, sehingga pelajari itu semuanya dari keadaan diri kita, lingkungan kita, apa yang kita lakukan, pasti semua ada risiko mulai dari ringan, sedang, hingga tinggi. Semua ada konsekuensinya masing-masing. Kalau kita tidak beraktivitas, ya, kita berarti eh, menghindari dari resiko atau tantangan yang ada. Maka dari itu, tidak perlu pesimis, silakan identifikasi masalah semuanya mulai dari penciptaan produk, analisis pasar, segmentasi pasar, aplikasi pasar, disimulasikan bagaimana produk kita. Artinya di situ berilah tes uji coba kita, dipasarkan sedikit produk yang kita buat untuk meminimalisir risiko yang ada. Bisa. Yang terakhir, implementasi ide menjadi peluang nyata. Jadi, diimplementasi di situ, di lapangan, kita kita tentunya akan harus siap penolakan, terus ketidakcocokan lingkungan, dan lain sebagainya. Dan hal yang positif, kita perlunya feedback itu mengaca pada diri kita sendiri. Apa sih kekurangan produk ini? Tentunya
kritikan itu membangun ketika kita juga membutuhkan. Tanyakan kembali, ada kritikan dan juga ada saran. Sehingga kita dikritik dengan adanya produk yang kurang sesuai, kita perlu juga pendapat atau saran harusnya seperti apa terhadap pelanggan. Supaya kita mempunyai suatu ide dari ide produk yang kurang cocok, dapat ide lagi bagaimana solusi yang tepat nanti ke depannya untuk produk ini, pengembangan untuk produk ini, begitu. Sehingga eh, pandangan orang lain itu penting, apalagi pelanggan. Kurangnya apa kira-kira? Apa sarannya? Produk apa yang masih belum eh, apa dibuat di sini? Produk apa yang diperlukan di lingkungan ini? Begitu misalnya di lingkungan perumahan, di lingkungan pedesaan, atau di lingkungan sekolah, sekitar sekolah atau kampus dan lain sebagainya. Begitu. Makanya ya, ide dijadikan itu kekuatan dan juga kreativitas dikombinasikan dengan kreativitas, cari peluang sebesar-besarnya dengan adanya ide dan peluang, kita ciptakan suatu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Baik, begitu. Kita lanjut ke analisis pasar dan studi kelayakan. Studi kelayakan. Analisis pasar ini bagaimana proses mengumpulkan, menganalisis semua mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar ya. Sehingga kita memahami kebutuhan konsumen, ukuran pasar sebesar apa nanti ya, targetnya siapa, apakah masih tren di situ dan bagaimana pesaing-pesaingan yang ada di lingkungan eh, pasar kita begitu. Sehingga di tujuan utama analisis pasar ini untuk mengidentifikasi peluang usaha sehingga di situ nanti dilanjut menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi pasar, bukan sesuai dengan kemauan kita, tidak. Karena kita makhluk sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan eh, manusia yang lain, benda yang lain, lingkungan di sekitar kita. Analisis pasar melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama, segmentasi pasar. Bagaimana pengelompokan dari faktor usia, kalangan, itu dilihat. Yang kedua, ukuran pasar. Ya, ukuran pasar sebesar apa? Ya, lingkupnya siapa? Begitu. Dan yang ketiga, analisis persaingan. Kompetitornya banyak enggak kira-kira dengan produk yang kita buat di sekitar itu atau yang kita jual di sekitar itu. Itu perlunya dianalisis. Harganya bagaimana? Itu. Apakah masih kita mempunyai peluang di lingkungan itu atau tidak? Perlunya dianalisis pesaing itu. Baik, kita lanjut ke studi kelayakan. Bagaimana kita melihat ya evaluasi keseluruhan ya bagaimana ide usaha layak tidaknya direalisasikan, produk kita dijual ya dengan meminimumkan resiko. Sehingga kalau kita lihat kita mempunyai produk makanan, silahkan layak tidak diperjualbelikan, sehat tidak makanannya, begitu. Jadi dilihat jangka panjangnya situ. Sehingga pengambilan keputusan bisnis yang kita pilih itu betul-betul benar dan layak diperjualbelikan produk ini. Mencakup beberapa aspek kelayakan pasar, kelayakan teknis, ya, kelayakan finansial, kelayakan pasar, bagaimana apakah permintaan pasar itu ada atau tidak ada, dilihat terkait dengan produk yang kita miliki. Kelayakan teknis dari sumber daya, teknologi, infrastruktur, apakah perlu kita hal-hal tersebut seperti lokasi,
terus tempat yang strategis. Yang ketiga, kelayakan finansial. Apakah produk yang kita pasarkan itu akan menghasilkan, apakah menguntungkan atau tidak? Makanya dilihat di situ. Semuanya perlu diidentifikasi di situ. Baik, kita masuk kepada perencanaan bisnis. Apa itu bisnis plan? Ya, dokumen tertulis yang merangkum tujuan usaha, strategi, apa yang ingin dicapai, ya. Terus bagaimana rencana operasional dan keuangannya. Di sini, ya. Minimal ada ada itu, ada tujuan, strateginya, apa yang akan dicapai, terus ada rencana operasional kegiatannya dan keuangannya. Situ sehingga dokumen ini menjadi komunikasi penting bagi investor, mitra bisnis dan lain sebagainya di situ. Lanjut kepada tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama sebagai panduan operasional, mendapatkan pendanaan, menge- mengelola risiko, mengukur keberhasilan. Nah, ini menjadi poin-poin penting, ya. Bagaimana kita misalkan mempunyai mitra atau ingin mendapatkan investor atau teman-teman yang sejoin dengan yang sama dengan bisnis kita atau sepaham, ini merupakan unsur-unsur yang penting bagi mereka hingga keterbukaan mulai dari pengadaan produk, proses proses pengadaan produk dan lain sebagainya hingga kepada resiko, tingkat keberhasilan, income, ya, keuntungan dan laba rugi, ya. Di situ itu bisa kita presentasikan kepada klien kita atau investor kita atau teman bisnis kita. Yang selanjutnya, komponen utama perencanaan bisnis. Deskriptif usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, rencana keuangan. Ini terkait dengan bisnis plan tadi. Jadi ini harus ada, dapat dijelaskan, ya, dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan, ya, kepada mitra kita, misalnya kalau kita berkolaborasi dengan bisnis orang lain, begitu. Analisis perencanaan bisnis. Yang pertama, pentingnya perencanaan bisnis, ya. Ini mirip-mirip dengan yang tadi, ya, sehingga tidak kalah penting juga kita memilah, namanya menganalisis pentingnya perencanaan bisnis, tantangan perencanaan bisnis, strategi peningkatan efektivitas perencanaan bisnis. Di situ pentingnya perencanaan bisnis, panduan strategis, terus bagaimana menarik investor, tantangan, keterbatasan pasar, ketidakpastian ekonomi, terus strategi meningkatkan efektivitas, riset pasar, konsultasi pada ahlinya ketika kita eh, kurang pengalaman atau butuh butuh sesuatu hal yang dapat meningkatkan semangat atau motivasi atau pengetahuan lebih dalam terkait dengan produk kita atau mengembangkan produk. Itu. Yang ketiga, evaluasi dan revisi secara berkala. Kita perlunya evaluasi feedback dari pelanggan, masukan dari pelanggan, dan juga perlunya kita belajar lebih lebih luas lagi, begitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut kepada kuis diskusi. Coba identifikasi lingkungan Anda. Adakah usaha yang berangkat dari ide maupun peluang pasar di lingkungan Anda? Ceritakan singkat pada kolom komentar di bawah, ya. Baik, ini intisari pembelajaran hari ini.
Kewirausahaan dimulai dengan kemampuan mengenali peluang pasar, observasi kebutuhan pasar, kreativitas, dan inovasi. Setelah itu, peluang tersebut dikembangkan menjadi ide bisnis yang memiliki nilai tambah. Yang kedua, menyusun rencana bisnis yang mencakup strategi, pemasaran, operasional, dan keuangan, serta melaksanakan ide usaha dengan langkah-langkah terstruktur untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kinerja usaha, mengidentifikasi tantangan, serta terus mengembangkan inovasi strategi untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Bagaimana pandangan Anda tentang proses kewirausahaan setelah sesi ini? Tulis di bawah kolom komentar ya. Langkah apa yang Anda ambil sebagai mahasiswa untuk mendukung usaha-usaha di lingkungan Anda? Apakah Anda dapat memulainya dengan sendiri atau juga bisa mendukung usaha di lingkungan Anda? Tulis di bawah di kolom komentar ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.